teman-teman, di sini kami kelompok 6 dan saya sendiri Anissa Salsabila dengan NIM 24031002 dan bersama rekan saya yaitu Saya Alia Dwi Arika dengan NIM 24031063. Saya Mentari Argani dengan NIM 24031153. Saya Aura Ayudia dengan NIM 24031149. di sini kami akan menjelaskan tentang dengan materi besarnya yaitu struktur morfologi bunga, variasi bunga, serta rumus dan diagram bunga dengan materi pilihannya yaitu alat kelamin bunga, rumus bunga, diagram bunga, dan bunga majemuk yang terdiri dari 4 materi ini. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia Terima, dipersilakan. terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik dengan judul alat kelamin pada bunga. Nah, dah. Seperti yang kita ketahui, bunga itu terdiri dari dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik, di mana benang sari berperan sebagai alat kelamin jantan dan putik berperan sebagai alat kelamin betina. Biasanya benang sari itu berada di sekitar putik atau mengelilingi putik. Yang pertama adalah benang sari. Benang sari itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tangkai sari atau filamen, merupakan bagian yang berbentuk seperti benang, umumnya berbentuk bulat. Yang kedua adalah kepala sari atau anter, di mana di dalamnya terdapat 2 ruang sari atau TK, yang di dalam ruang tersebut terdapat serbuk sari atau polen. Nah, sehingga dia itu terdiri dari 4 kotak spora atau disebut juga dengan mikrosporangia. Selanjutnya yang ketiga adalah penghubung sari atau connectivum, adalah penghubung di antara kedua bagian kepala sari. Selanjutnya, berdasarkan duduknya benang sari dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benang sari jelas duduk pada dasar bunga, yaitu contohnya Citrus sp. Yang kedua adalah benang sari duduk di atas kelopak, contohnya bunga mawar atau Rosa sp. Dan yang ketiga adalah benang sari duduk di atas tajuk bunga, contohnya itu buntut tikus atau Heliotropium indicum. Berdasarkan jumlah benang sari pada suatu bunga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunga sari banyak besar dari 20, artinya apabila satu bunga terdiri dari lebih 20 benang sari, contohnya adalah Pisidium guajava. Yang kedua adalah jumlah benang sari 2 kali jumlah tajuknya, yaitu terbagi 2, diplostemon dan obdilostemon. Diplostemon adalah benang sari berada di lingkaran luar, duduk berseling dengan daun tajuknya, contohnya itu adalah kembang merah. Yang kedua adalah obdilostemon, apabila benang sari berada di lingkaran dalam, duduk berseling dengan daun tajuknya, contohnya adalah bunga geranium. Benang sari berdasarkan panjangnya dibedakan menjadi 2, yaitu didinamos dan tetradinamos. Didinamos adalah benang sari panjang 2, di mana apabila suatu bunga terdiri dari 4 benang sari, terbagi menjadi 2 benang sari panjang dan 2 benang sari pendek. Contohnya itu pada tumbuhan kemangi. Selanjutnya adalah benang sari tetradinamos atau benang sari panjang 4. Artinya apabila suatu bunga terdiri dari 6 benang sari, maka 4 benang sari itu panjang dan 2 lainnya itu pendek. Contohnya pada bunga lobak. Berdasarkan jumlah di mana benang sari menempel dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah monodelphos atau benang sari berbekas 1 atau disebut juga dengan bertukal 1, apabila jika semua tangkai sari dalam suatu bunga berlekatan menjadi satu bagian. Contohnya itu pada hibiscus sp atau kembang sepatu. Yang kedua adalah benang sari berbekas 2 atau diadelphos, di mana benang sari terbagi menjadi 2 tangkai dengan masing-masing tangkai itu berlekatan. Contohnya itu adalah tumbuhan berbunga kupu-kupu atau Papilionaceae. Yang ketiga adalah benang sari berbekas banyak.
Selanjutnya, berdasarkan duduk kepala sari pada tangkainya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tegak atau inatus. Jika kepala sari terletak tegak pada ujung tangkai sari, contohnya pada jagung. Yang kedua, menempel atau anatus. Apabila kepala sari menempel pada sisi tangkai sari, contohnya itu kacang tanah. Dan yang terakhir adalah bergoyang atau versatilis. Jika kepala sari melekat pada suatu titik ujung tangkai sari sehingga kepala sari dapat bergoyang, contohnya itu pada tanaman anggrek. Selanjutnya adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, putik dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bakal buah atau ovarium. Bakal buah atau ovarium ini merupakan bagian putik yang membesar, biasanya terletak di tengah bagian bunga. Kemudian di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Bagian yang kedua adalah tangkai putik atau biasa juga disebut dengan stilus. Dan yang ketiga adalah kepala putik atau stigma. Menurut banyaknya daun buah, putik dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah putik tunggal atau simplex. Apabila putik hanya terdiri atau tersusun atas helai daun buah saja, contohnya adalah pada semua jenis golongan kacang-kacangan atau leguminosae. Yang kedua adalah putik majemuk atau kompositus. Jika putik terjadi dari 2 helai daun buah atau lebih, misalnya pada kapas atau Gossypium sp. Selanjutnya, berdasarkan letaknya terhadap dasar bunga, bakal buah dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bakal buah superior, di mana bakal buahnya itu terletak di atas dasar bunga atau disebut juga dengan bakal buah menumpang. Yang kedua adalah bakal buah inferior atau bakal buah yang tenggelam. Yang ketiga adalah bakal buah semi inferior, adalah bakal buah setengah tenggelam seperti posisi pada gambar. Putik tersusun dari karpel. Nah, karpel inilah yang dapat terpisah atau apokap atau bersatu, disebut juga dengan sincrap. Ruang pada karpel inilah yang dibedakan menjadi bakal buah beruang 1, beruang 2, beruang 3, dan beruang 4. Bakal buah berdasarkan jumlah ruangnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bakal buah beruang 1 atau unicularis, artinya memiliki satu ruang di mana mengandung satu bakal biji. Contohnya itu pada bunga pepaya. Yang kedua, bakal buah beruang 2 atau bilocularis, misalnya pada kubis. Yang ketiga, bakal buah beruang 3, misalnya pada suku getah-getahan. Dan yang terakhir itu bakal buah beruang banyak, misalnya pada durian atau Doriozibertinus. Bakal biji pada putik melekat pada dinding ovarium melalui plasenta atau disebut juga dengan tambuni. Berdasarkan tempat melekatnya dibedakan menjadi marginalis, parietalus, axillaris, centralis, basalis, dan juga apikal. Yang pertama adalah tipe marginalis. Berarti tambuni marginalis terletak di sepanjang tepi karpel. Berarti bakal biji melekat pada tepi daun buah, contohnya pada tumbuhan kacang-kacangan. Yang kedua adalah parietalis, yaitu bakal biji melekat pada dinding ovarium, contohnya adalah pada tumbuhan labu-labuan. Selanjutnya adalah tambuni basalis. Tambuni basalis terletak di dasar bakal buah. Ini berarti bakal biji melekat pada bagian dasar ovarium, contohnya adalah pada tanaman jagung. Selanjutnya apikal, di mana tambuni terletak di bagian tengah ovarium, berarti bakal biji tersebut melekat pada sumbu atau pusat dari ovarium, tetapi tidak menempel pada dindingnya. Contohnya itu adalah tumbuhan anggrek. Selanjutnya apikal, di mana tambuni terletak di bagian tengah ovarium, berarti bakal biji tersebut melekat pada sumbu atau pusat dari ovarium, tetapi tidak menempel pada dindingnya. Contohnya itu adalah tumbuhan anggrek. Bentuk kepala putik itu juga berbagai macam sesuai dengan cara penyerbukannya pada suatu bunga. Yang pertama itu seperti benang, misalnya pada bunga jagung, seperti bulu ayam pada bunga padi, seperti bulu-bulu, misalnya kecipir, dan yang terakhir bulat seperti bunga jeruk. Terima kasih kepada Alia. Aku. Selanjutnya, rumus bunga yang akan dipresentasikan oleh Aura. Kepada Aura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi rumus bunga.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi rumus bunga. Dalam melakukan penyanderaan atau deskripsi, susunan bunga dapat dinyatakan dengan rumus bunga, yang dinyatakan dengan lambang, huruf, dan angka yang menggambarkan sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Baiklah, di sini akan dibahas yang pertama, yaitu mengenai lambang. Lambang digunakan untuk menyatakan beberapa hal, yaitu seperti simetri. Untuk menyatakan bunga simetri digunakan beberapa lambang, diantaranya seperti tanda panah ke atas untuk simetri tunggal, tanda tambah untuk simetri bilateral, dan tanda bintang untuk simetri banyak. Selanjutnya yaitu penggunaan lambang sebagai kelamin bunga. Kelamin lambang seperti gambar di atas digunakan untuk bunga jantan atau staminate. Lambang selanjutnya seperti gambar di atas untuk bunga betina, pistilet, dan selanjutnya yaitu lambang yang ada pada gambar di atas digunakan untuk hermafrodit atau biseksual. Baik, selanjutnya penggunaan lambang sebagai perlekatan bagian bunga. Perlekatan bagian bunga sendiri dapat bersifat konik atau berdekatan antara bagian-bagian dalam bagian. Misalnya antara benang sari satu dengan yang lainnya ditulis A dalam kurung 3 tambah 3, dan berdekatan yaitu antara bagian bunga, misalnya antara mahkota dan benang sari ditulis dalam kurung C3, A3 tambah 3, yaitu penggunaan lambang sebagai kedudukan bakal buah. Nah, dilambangkan dengan garis atas untuk kondisi bakal buah hipogen, garis tengah untuk kondisi bakal buah perigin, dan garis bawah untuk kondisi bakal buah eogon. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan huruf dan angka. Huruf bagian bunga, angka jumlah indeks bagian bunga. Yang pertama, kelopak atau K, singkatan dari kalik atau katalik. Apabila terdapat 5 daun kelopak, maka ditulis sebagai K5, dan apabila berdekatan maka diberi tanda kurung pada angka 5 menjadi K dalam kurung 5. Kedua, tajuk atau mahkota yang disingkat C, singkatan dari corolla. Bila mahkota tersusun dari 5 daun mahkota, ditulis dengan C5 jika berdekatan yang ditulis dengan C dalam kurung 5, dan apabila organ yang tidak sama berdekatan dengan kelopak maka ditulis sebagai dalam kurung K5, C5. Selanjutnya, benang sari disingkat A, singkatan dari androseum. Bila terdapat 6 bagian benang sari dan tidak terjadi perlekatan maka ditulis A6. Apabila benang sari tersebut terbagi menjadi 2 lingkaran maka ditulis A3 tambah 3. Selanjutnya yaitu ada putik yang disingkat dengan G, singkatan dari gymnasium. Selanjutnya, terdapat jika kelopak dan mahkota tidak dapat dibedakan bentuk maupun warnanya, maka digunakan huruf P atau tanda bunga yang merupakan singkatan dari perigonium. Baik, terdapat aturan lain. Yang pertama, jika bagian bunga memiliki lebih dari 1 lingkaran, maka penulisan jumlahnya diberi tanda tambah. Urutan penulisan rumus, kelamin, simetri, kelopak, mahkota atau tenda, benang sari, dan putih. Yang ketiga, jika ada bagian yang berjumlah lebih dari 20 dilambangkan dengan tanda strip bergelombang. Yang keempat, jika suatu bagian bunga tidak ada maka jumlahnya ditulis 0. Baik, di sini saya akan memberikan contoh yaitu bunga merah. Bunga merah hermafrodit, simetri lateral, benang sari 10, terdiri dari 2 lingkaran yaitu 5 di dalam dan 5 di luar, kelopak 5, mahkota 5, putik 1. Maka dijawab sebagai berikut: K5, C5, A5 tambah 5, G1. Selanjutnya yaitu
Contoh pada rumus bunga bersifat konstan pada tingkat famili, namun agak sulit untuk diidentifikasi pada tingkat genus dan spesies maupun tingkat di bawahnya lagi. Contoh yaitu suku rumput Poaceae dan Gramineae, yaitu lambang K1 tambah dalam kurung 2, C2 tambah 0, A3, G1. Yang kedua suku Lilia C, yaitu bintang, P3 tambah 3, A dalam kurung 3 tambah 3, A1, 0, G dalam kurung 3. Yang keempat yaitu suku tumbuhan kubis Brassiaceae, yaitu K4, C4, A2 tambah P, G dalam kurung 2. Yang kelima yaitu suku bunga Nyctaginaceae, yaitu lambang, K dalam kurung 5, C0, A5, G dalam kurung 5. Selanjutnya itu diagram bunga yang akan dibacakan oleh Mentari. Kepada Mentari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah diagram bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Argani dengan NIM 24031153. Ingin melanjutkan presentasi yaitu dengan materi diagram bunga, di mana diagram bunga adalah representasi skematis dari struktur bunga yang menunjukkan susunan dan jumlah bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Adapun bagian-bagian diagram bunga, yang pertama ada kelopak atau calyx, yang biasanya digambarkan seperti lingkaran atau segmen kecil di lapisan terluar. Yang kedua ada mahkota bunga atau corolla, yang terletak di dalam kelopak bunga, digambarkan dengan bentuk kelopak yang lebih besar dari kelopak. Yang ketiga ada benang sari atau stamen, organ reproduksi jantan yang digambarkan sebagai lingkaran kecil atau garis di sekitar putik. Yang keempat ada putik, karpel atau pistil, organ reproduksi betina, struktur berbentuk tabung di tengah diagram. Kemudian dapat dilihat ada simbol diagram bunga, di mana garis melengkung yang penuh dengan warna hitam yang itu disebut dengan braktea. Kemudian garis melengkung yang tidak berwarna itu disebut dengan kelopak. Kemudian garis melengkung yang di tengahnya ada sedikit runcing disebut dengan mahkota. Kemudian ada garis titik atau bulat dua yang disebut dengan benang sari. Kemudian ada lingkaran yang disebut dengan putik atau bakal buah. Lanjut, cara membaca diagram bunga. Dilihat dari posisi dan orientasinya, diagram biasanya dilihat dari atas, seolah-olah atau kita melihat dari sisi serangga atau kumbang. Kemudian ada simetri, menunjukkan apakah bunga tersebut simetri radial atau simetri bilateral. Yang ketiga ada jumlah bagian. Diagram ini memperlihatkan jumlah kelopak, bunga, mahkota, benang sari, atau putik secara jelas. Kemudian ada contoh, saya mengambil contoh dari famili bunga Sapindaceae, yaitu di mana dapat kita lihat bagian terluarnya terdapat 5 kelopak yang berlepasan. Kemudian bagian di dalam kelopaknya terdapat mahkota yang berjumlah 5 juga yang berlepasan dan bersilang dengan kelopak tersebut. Kemudian di bagian dalam kelopak terdapat benang sari, dapat kita hitung berjumlah 10, di mana di dalamnya ada 5 dan di luarnya ada 5. Kemudian ada daun buah atau 3 berlekatan. Kemudian ada putik yang berada di tengahnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi diagram bunga. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mentari. Selanjutnya, bunga majemuk yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bunga majemuk adalah sekelompok pertumbuhan yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada satu susunan tangkai bunga yang lebih rumit.
Rangkaian bunga semacam ini sangat bervariasi, baik pada pola-pola, perkembangan, kerapatan, dan kelengkapan, serta kedudukan bunga pada tangkai tersebut. Susunan bunga majemuk biasa disebut dengan istilah perbungaan atau inflorescence. Dalam kehidupan sehari-hari, perbungaan ini disebut dengan bunga. Eh, Terlebih bila susunannya rapat atau puntung-puntung bunganya kecil-kecil. Selanjutnya, perbungaan itu terdapat dua pembagian, yaitu tiga, yaitu racemosa, semosa, dan mixta. Pada perbungaan racemosa itu sumbu utama tumbuh tak terbatas, monopodial, dan bunga mekar dari bawah ke atas atau dari tepi ke tengah atau sentripetal. Arah mekaring puntungnya dari bawah ke atas dan seperti pada perbungaan bongkol atau payung, tepi luar ke arah dalam. Perbungaan ini dibedakan antara dua, yaitu sumbu tak bercabang dan yang kedua sumbu bercabang. Ini contoh itu variasi bunga racemosa. Sumbu utama tak bercabang. Sumbu utama tak bercabang itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu tandan. Perbungaan yang terdiri dari sumbu utama yang panjang dengan kuntung bunga bertangkai melekat padanya. Contohnya pada bunga kembang sepatu. Pada bunga kembang sepatu ini bisa dilihat pada jenis bunganya, yaitu pensil. Yang kedua ini. Yang kedua itu untai atau amentum. Merupakan bulir dengan bunga universal, yaitu bunga yang memiliki benang sari saja pada bunga jantan atau putiknya pada bunga betina. Contohnya pada bunga lada atau pipen lengrom. Yang ketiga itu ada cawan. Memiliki dan perbungaan yang lebar dan datar seperti cawan. Dapat dibedakan menjadi bunga pih, bunga tepi perbungaan, dan 3 bunga tabing yang terdapat pada di tengah cawan. Bunga tabung memiliki bening, benang sari, serta putik sehingga dapat menghasilkan buah. Yang keempat itu ada contoh dari cawan. Bunga cawan ini yaitu salah satunya bunga matahari. Yang keempat itu gundung, berupa tandan tetapi dengan semua kuntung bunga berada pada dinding datar yang sama. Hal ini dikarenakan tangkai bunga tidak sama panjang, contohnya pada bunga ungu. Nah, yang kelima itu ada bulir. Bunga duduk pada sumbu yang panjang, misalnya pada bunga jarong. Yang keenam itu bunga periuk, yang dasar bunga berdaging serta berongga, tanpa daun pembalut, dan di dalam rongga itu terdapat kuntung bunga, sehingga tidak terlihat dari luar. Contohnya pada buah kelewih. Nah, yang selanjutnya itu bunga tangkai. Pada perbungaan ini, sumbu utama bersama amat pendek dan biasanya melebar dan menebal. Kuntung bunga bersama membentuk kesatuan yang berbentuk pola atau sedikit memanjang. Contohnya pada bunga petai Cina. Itu yang ke-8 ada payung atau umbela. Perbungaan dengan sumbu utama amat pendek dan tangkai bunga sama panjang melekat pada ujung sumbu utama. Oleh karena itu, setiap kuntung bunga berada di ketiak bakternya. Dan sumbu utama amat pendek. Seluruh bakter dan terhimpun di suatu tempat dan dapat disebut daun pembalut. Contohnya pada suku Umbelliferae. Nah, yang selanjutnya itu sumbu utama bercabang sekali atau berulang kali. Nah, itu dibedakan menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu malai.
sumbu utama bercabang berulang kali, cabang-cabang di sebelah bawah lebih panjang, dan lebih bawah lebih panjang lagi. Lebih banyak mengalami percabangan dan dibanding cabang di bagian atas sumbu. Nah, jadi contohnya itu pada bunga mangga. Yang kedua, malerata, cabang paling bawah lebih panjang dan cabang yang berada di atas sehingga semua berada pada bidang yang sama rata. Contohnya pada bunga Isora dan Diflora. Yang ketiga itu bunga payung atau majemuk. Bunga payung yang bunga payung majemuk. Bunga payung yang bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil. Contohnya pada Docus corota atau bunga wortel. Bunga tongkol majemuk yang selanjutnya itu bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang tersusun seperti tongkol pula. Contohnya pada bunga kelapa. Nah, selanjutnya itu ada bunga bulir majemuk. Ibu tangkai bunganya bercabang-cabang dan masing-masing cabang memiliki bunga-bunga yang tersusun dari tulang. Contohnya pada bunga jagung. Nah, yang selanjutnya itu ada perbungaan samosa. Pada perbungaan samosa ini, bunganya simpodia. Bunga mekar dari tengah ke tepi, atau dari atas ke bawah. Sentrifugal. Eh, Perbungaan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pleokasium, dikasium, dan monokasium. Nah, pada pleokasium ini, anak bunganya bercabang banyak. Jika dari ibu tangkai keluar lebih dari 2 cabang pada suatu tempat yang sama tingginya pada ibu tangkai tadi. Misalnya pada bunga ini bunga Nelum oleandra atau bunga oleandra. Nah, yang kedua itu dikasium atau anak payung menggarpu bercabang dua. Jika bunga tangkai keluar 2 cabang yang berhadapan, kedua bunga muncul berhadapan. Nah, itu terjadi pada bunga bibir atau Psychotria elata. Nah, yang ketiga itu monokasium atau anak payung menggarpu bercabang satu. Nah, pada monokasium ini, ibu tangkai hanya mempunyai satu cabang. Ada kalanya lebih cabang, tetapi tidak pernah berhadapan dan yang satunya lebih besar daripada yang lainnya. Cabang yang besar selanjutnya mengeluarkan satu cabang saja, misalnya pada bunga kapas. Pada bunga monokasium ini terbagi menjadi 4, yaitu bunga tangga, bunga yang ibu tangkainya bercabang dan cabangnya bercabang-cabang lagi. Tetapi tiap kali bercabang hanya berbentuk satu cabang saja yang arahnya berganti kiri dan kanan. Contohnya pada bunga buntut tikus. Nah, yang kedua ada bunga sekrup. Pada bunga ini, ibu tangkai bercabang-cabang dan tiap kali bercabang berbentuk satu cabang ke kanan, ke kiri saja dengan sudut 90 derajat terhadap sebelumnya sehingga seperti sekrup. Nah, itu dapat dilihat pada bunga kenari. Selanjutnya itu bunga sabit atau Drepanium. Pada bunga sabit ini sama dengan bunga sekrup, tetapi semua percabangannya terletak pada satu bidang. Terdapat pada tumbuhan bersuku Juniacea. Selanjutnya itu ada kipas. Bunga ini bercabang selang-seling. Semua percabangan terletak pada satu batang dan cabang tidak sama panjang. Sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya. Contohnya pada bunga iris. Selanjutnya kita akan membahas bunga Inflorescentia mixta. Nah, pada bunga mixta ini, bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk
berbatas maupun bunga majemuk tak terbatas. Contohnya Isora peludosa dan Canarium comune. Nah, sebenarnya ini bunga mixta ini percampuran antara bunga racemosa dan semosa. Yang mana bunganya itu bisa bercabang tak terbatas dan bercabang berbatas. Bisa perpaduan dari kedua itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan presentasi dari kami, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.